Jadi tadinya telur 5 nih, ya. Yang 2 mati, laporannya begitu, padahal diselundupin, gitulah. Jadi ini tuh kayak korupsi, tapi di bidang hewan. Itu masih ada sampai sekarang. Dari dalam kendaraan, petugas berhasil menemukan 6.500. Anjir, burung banget. 6.500. Satu mobil. 114 burung, 257 diantaranya merupakan satwa dilindungi. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Andre King of the Jungle, buaya berita unik dan berbahaya. Hari ini kita akan bahas penyelundupan hewan. Ini banyak banget penyelundupan hewan. Ini sebenarnya dari zaman gue kecil sampai hari ini masih ada aja ya orang yang nyelundupin tanpa izin. Ini masalahnya hewannya hewan-hewan ilegal ya, atau dilindungi. Kalau orang nyelundupin kayak macam bekicot pinggir jalan itu kayaknya gak ada yang peduli ya. Coba kalau orang nyelundupinnya bekantan, Waduh. orang hutan, Waduh. harimau Sumatera, Waduh. beruk lutung, Waduh. beruk apa-apa, beruk ya. Nggak boleh juga sebenarnya. Satwa appendix itu sebenarnya ada aturannya untuk dibawa transportasi keluar atau ke dalam pulau atau distrik tertentu, ke daerah tertentu. Ada aturannya. Nah, kita mau lihat berita-berita ini ya. Berita-berita penyelundupan dan modusnya apa? Gue punya pengalaman sebenarnya. Apa tuh? Nanti, gue ngasih tahu nanti. Pengalaman menyelundup hewan, tapi bukan gua, teman. Karena gua mah nggak pernah lah, ngapain? Gua beneran nggak pernah anjir. Nyelundupin begini nih ngeri soalnya. Jadi bisa ditahan, tapi gua kenal banyak orang yang begini-begini nih. Penyelundupan 3 primata langka digagalkan bea cukai. Wah, kok bea cukai? Agak aneh ya. Kok bea cukai ya? Bea cukai kan harusnya ngurusin IMEI handphone, iPhone 16. Petugas kantor pelayanan utama Bea Cukai Soekarno-Hatta menetapkan seorang warga asing dari Mesir berinisial GMA. Aduh, kenal tuh ya? Enggak, masih muda soalnya. Umur 36 dalam kasus penyelundupan satwa Siamang Sumatera. Waduh. Tulis ini diciduk di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 29 Agustus 2024 karena kedapatan menyelundupkan satwa langka yaitu siamang dilindungi ini ya. Ketangkep itu kenapa dari bandara menurut lo? Karena orangnya pengen pulang ke negaranya, ke Mesir. Berarti di Mesir ini siamang itu mahal. Siamang tuh mahal di Mesir. Kalau di Indonesia kenapa murah? Karena dekat, karena lokaliti sini kan, si siamang itu. Dia jadi mahal itu sebenarnya karena ada eksportir yang legal. Jadi itu eksportir itu jualnya ke kebun binatang biasanya. Dia jadi murah di sini karena itu bawanya susah keluar, ngerti gak? Jadi dia murah di sini karena ngurus izin ribet, jadi orang jadi pada malas semua. Tapi di sisi lain di luar negeri harganya jadi mahal. Ingat ya, hewan itu dilindungi cuma di Indonesia. Untung ini ketangkepnya di Indonesia. Coba ini siamang udah nyampe di Mesir duluan sebelum ketangkep. Ayo, dia bisa ditangkap dong. Sulit dong ditangkapnya, ya nggak? Sulit ditangkap. Polisi Indonesia masa harus ke sono? Harus Interpol atau polisi Mesir yang nangkep. Tapi mereka mau bertindak kalau ini cuma siamang. Kalau ini komodo, iya. Kalau orang utan mungkin ada yang bertindak. Jadi ini bagus, kerja yang baik ini untuk petugas bea cukai ya. Satwa langka itu merupakan bayi siamang asal pedalaman Sumatera. Kasihan terpisah dari induknya. Semalam bayi monyet itu menangis. Ini bukan monyet ya, ini siamang. Emang masih dalam permonyetan masih. Setelah diberikan susu baru terdiam, kata seorang pejabat bea cukai yang enggan disebutkan namanya. Kok enggan disebutkan namanya? Kenapa? Gak apa-apa, ini Anda membela kebenaran ini. Bahwa nyelundupin satwa ini tuh udah praktek dari zaman gua kecil. Tau gak? Gue tanya ya, ini belum banyak orang tahu nih. Ini budaya ini dari mana menurut lo? Nyelundupin hewan? Dari Banten mungkin. Banten. Depok. Ini budaya udah dari zaman dulu, zaman kartel. Dari Amerika Selatan. Iya,
Dari zaman itu, mereka itu nggak cuma nyelundupin narkoboy, mereka juga nyelundupin hewan. Iguana itu menurut lu kenapa bisa jadi peliharaan reptil paling populer di dunia? Asalnya dari mana itu iguana? Kolombia, Argentina, Longpam. Meksiko, Venezuela. Itu negara-negara apa? Amerika Latin. Amerika Latin. Kenapa Amerika Latin? Karena mereka itu smuggler paling utama dulunya di dunia. Makanya kenapa kalau orang pelihara reptil, pelihara iguana ya kan? Itu smuggler awalnya. Tapi kenapa sekarang jadi besar dan semua orang appreciate iguana, sampai iguana sekarang harganya 75.000. Semakin banyak yang pelihara, semakin banyak yang bisa breeding kan? Betul. Semakin banyak yang bisa breeding, semakin banyak tuh hewan di dunia ini dan semakin murah harganya. Awal dari mana? Dari Amerika Selatan itu awalnya. Culture-nya. Merambahlah sampai Indonesia. Cara gimana? Kayak duit. Udah pasti. Tapi cara modus operandinya gimana? Ini gue buka, gue dimusuhin nih sama orang. Kawan gue ada yang masuk bui beberapa gara-gara begini anjir. Gini ya, gue buka aja deh. Caranya, yang pertama, Anda bawa koper. Ini rahasia umum sebenarnya. Di koper itu disini hewan banyak. Bawa koper kan? Kok bisa lolos di X-ray-nya bang? Orang X-ray-nya teman, lolos. Traktir aja makan mana kayak gitu? Salam tempel ya. Kintan ya. Enggak, ini di Amerika Selatan ya. Nah, Isi iguana banyak. Pokoknya intinya lu punya teman orang yang jaga X-ray. Aman. Bukan aman, nggak aman. Maksud gua lewat gitu, lewat. Nah, itu lu bisa lewat. Binatang itu nanti kalau udah sampai di negara berikutnya akan jadi satwa nggak dilindungi kan? Apalagi kalau Appendix 2, ya lu bisa jual beli di situ dengan harga yang markup jauh. Bahkan ya itu satwa dilindungi pun kalau nggak di blow up media itu mahal itu harganya. Tahu nggak sih? Gua waktu kecil ya, ini di Indonesia nih, Appendix 1 aja bisa ke luar negeri. cari gimana? Taruh di celana dalam. Kok bisa? Ini gue buka deh. Banyak yang benci sama gue, tapi ini demi keselamatan satwa Indonesia gue ngomong. Siap-siap dimusuhin gue. Caranya gini, buka semua perhiasan yang ada di badan lu. Gelang, ini buka. Apa itu emas, besi, semua. Otomatis kalau lewat X-ray, gak ada metal detektor yang bunyi dong, yang tetet gitu gak ada dong. Kalau lu diginiin badan pakai garet-garet itu yang di sapam, gak ada bunyinya, titit gitu gak ada kan. Makhluk hidup mana yang kena garet yang bunyi? Nggak ada. Tidak ada. Jadi di saat badan lu tidak ada besi, lu bisa bawa makhluk hidup apa aja dong. Jadi selain besi lu bisa taruh apa? Biawak bisa. BP. Ular bisa. Taruh di badan lu. Pakai baju gombrong nih. Jangan ditiru ya. Ini gua nggak suruh orang ini. Gua buka nih modusnya. Karena gua menjadi saksi lumayan banyak. Jadi ditaruh di paha, taruh di deket anus. Kan pakai kantong, botak. Ya nggak kobra sekobra yang ditaruh di kolor. Kobranya tuh diikat dulu mulutnya mungkin. Makanya jahat ini penyelundupan ini. Mending kan resmi, bener nggak? Resmi pun bisa. Urus surat kalau resmi ya. Berdasarkan ekspor impor. Itu caranya. Yang jahat itu kalau dia itu sudah mengeksploitasi satwa dilindungi. Di Indonesia aja kita sulit untuk punya satwa tersebut yang produktif istilahnya ya, supaya populasinya nambah. Ini diambil dari hutan kayak si lutung ini atau siamang ini, dibuang ke luar negeri begitu aja. Bahkan sama WNA, ya kan? Kita harus marah. Bayi primata disebutkan sebagai barang bawaan penumpang. Sedianya turis Mesir yang hanya bisa berbahasa Arab ini bertolak negaranya dengan pesawat Emirates. Gila, ini baru tahun ini loh ya. Ngeri ya, masih ada orang berani ya bawa nenteng ini namanya. Nih, bahasa orang dulu nih. Aduh, anjir. Bahasa orang dulu, ini tuh namanya nenteng. Jadi binatang itu dibawa gitu, ditenteng, namanya nenteng. Tapi ini orang luar negeri. Orang Indo kayaknya udah nggak ada lah yang begini ya. Tapi masuk koper emang nggak mati, Pak? Wah, pertanyaan berat ini. Flight lu berapa jam? Ini kita hitung-hitungan mainnya. Flight lu berapa jam? Jakarta, Thailand. 2 jam. 2 jam 3 jam. 2 jam anak monyet di koper, mati nggak menurut lo? Gampang kan? Mesir, Afrika tuh Mesir, dekat Dubai, bawah dikit kan. Berapa jam? 6 jam, 7 jam. Mati nggak anak binatang di dalam koper 6 jam, 7 jam? Hidup, bos! Tanpa napas itu hidup. Tanpa napas gimana kan napas? Koper kan ada rongga-rongganya. Kecuali lo taruh dalam botol baru. Botol aja kalau dibolongin hidup dia. Emang nggak ngap deh? Nah, makanya itu yang gue bilang jahat. Karena itu ditaruh di tempat yang tidak seharusnya. Beda kalau legal dong, pakai kargo gitu kan.
ada pet cargonya, mungkin ada animal cage-nya yang kayu-kayu gitu, terus ada tulisan live animals. Nih gambarnya. Nah, gitu. Jadi itu penyelundupan itu sebenarnya untuk menghemat ongkir dan biaya urus surat CITES dan lain-lainnya. Jauh dong, jauh. Di Indonesia aja burung kakatua ilegal berapa harganya? 2,5 juta. Legal 15 juta. 16 juta kali berapa? Makanya orang lebih pilih yang beresiko besar. Itu polisi. Makanya gue di sini mengedukasi supaya orang nggak pilih yang ilegalan. Ini kita bongkar modus-modusnya gitu loh. Bongkar! Itu burung kakatua 2,5 juta di mana, Pak? Lo. Mana ya? Adalah di grup-grup gitulah. Lu udah pada tahu lah. Pasar ada nggak pasar? Ada. Lu jangan bikin gue dibenci sama orang, jangan. Coba kita lihat videonya ya. Ini apakah orang Mesir beneran? Apakah orang Indonesia yang ngaku-ngaku dia orang Mesir? Anaknya Firaun ini, serem ini, Bang. Owa ya. Kita lihat berarti owa yang coklat. Wow. Awalnya begini, ada informasi. Pakai apa? Koper. Gue bilang pakai koper kan, pakai apa anjir? Nggak mungkin lu nggak. Maksudnya pakai itu orangnya ditaruh di atas pundak gitu, nggak mungkin. Pasti pakai koper. Bawakan rencana pembawaan ya hewan langka ke luar negeri. Kemudian teman-teman dari Bea Cukai. Kalau dari Indonesia yang sendiri, Kalau melihat Oh ya, ini orang-orang Mesir ya, ini kelihatan ya. Dari pakai masker pun dia kelihatan orang Mesir. makanya manusia Sulawesi ya Pak. Ini beda ini orang Mesir. Oh beda dari India Pak. Sudah diketahui keberadaan. Nah ini masih dalam pendalaman kita nanti diselidik. Agennya sendiri apa sudah diketahui orangnya siapa? Agennya sudah pasti orang Indonesia. Waduh. Aduh, gue dibenci banget gue ini pasti. Gimana ya, ini kita melawan kejahatan guys. Jadi kita harus tahu bahwa ini aset negara Indonesia. Ini satu dilindungi tuh kalau mereka dieksploitasi begini ke luar negeri, pastinya akan habis atau punah pada akhirnya. Kita nggak mau kekayaan kita, apalagi monyet yang begitu kita cintai di Indo ya, siamang, owa, lutung, hilang begitu saja dari negara ini. Perginya kemana? Perginya ke negara orang yang di mana? Di Dubai, di Mesir, Afrika. Ini suka banget hewan Indo. Biasanya tuh, nih ini juga ini modus satu lagi nih. Mereka itu suka binatang Indo kan. Orang Indo suka hewan Afrika, lucu gak? Kebolak-balik gitu. Jadi caranya mereka tukeran. Barter. Biar murah, Yeah. ya kan? Contoh nih, misalkan nih siamang, misalkan ya. Nih siamang nih, dituker sama sulcata 20 ekor gitu loh. Ya kan? Terus ini owa, dituker sama burung onta 3 ekor gitu loh. Paham ente? Paham. Ada orang Afrika nih yang terkenal banget dari Mesir ya, dari situ-situ lah. Biasanya marganya satu, tapi nggak tahu yang ini kayaknya bukan, beda. Biasanya marganya berawal dari huruf T. Nah, gua tahu itu aja. Sebenarnya kalau gua sebut juga nggak apa sih, TOLBA. Oh. Orang Indo nggak ada yang namanya itu soalnya. Itu orang luar itu. Jadi jangan sampai dieksploitasi gitu. Ini kayaknya terlalu segmented ya. Ini orang-orang awam kayaknya nggak ngerti nih. Tapi gua akan coba kasih tahu ke kalian bahwa video-video kayak begini sangat membantu pemerintah Indonesia untuk nge-solve ya problem-problem penyelundupan satwa karena selalu ada. Bahkan sampai hari ini. Ini baru 2 bulan yang lalu, Bos. Masih yang nenteng masih ada. Gila, ya nggak? Orang bule pula. Berita kedua.
Kita ke informasi lain, saudara warga negara asing asal India yang merupakan aktor dan sutradara Bollywood ditangkap petugas bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pria asal Mumbai, India itu kedapatan menyelundupkan 3 satwa liar langka yang disembunyikan di dalam tas koper berisi mainan dan makanan. Mainan dan Makanan. ini dari zaman dulu juga begitu. Kita itu kan dulu ya, kalau sekarang udah ada namanya T-Rex. Jadi kalau kita bawa hewan kirim menggunakan ekspedisi ya, itu tuh resmi lah istilahnya ya, sama ekspedisi Itiki. Wah, ya itulah namanya T-Rex service-nya. Cuman kalau dulu itu kita nggak resmi. Jadi susahnya gini, kalau di luar tuh ada DHL kan. Jadi mereka tuh memang kirim, memang tulisannya live animals. Ada tulisannya, itu di US. Di Indo tuh terlambat gitu loh, baru sekarang. Jadi, zaman dulu kita pasti tulisnya apa? Mainan atau? Makanan. Lebih sering makanan, karena bisa basi kan. Jadi harus dikirim cepat. Padahal isinya hewan. Sama kayak ini, orang India nih. MR, pria warga negara asing asal Mumbai, India, ditangkap petugas bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku ditangkap karena adanya upaya penyelundupan 3 satwa liar langka oleh warga negara India yang merupakan aktor dan sutradara Bollywood. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai sebuah koper milik pelaku dan didapati satwa. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai sebuah koper milik Anjir, kabur tuh burung. dan didapati satwa diantaranya 1 ekor burung cendrawasih kuning kecil, 1 ekor cendrawasih botak Papua, dan 1 ekor berang-berang. Otter. Petugas ketika satwa liar yang hendak diselundupkan disamarkan dengan makanan hingga mainan anak-anak yang disimpan di dalam koper. Setelah kita lakukan pemeriksaan di kopernya, ternyata ada indikasi Tapi keren loh, ini Bapak Gatot Sugeng ini banget sama penyelundupan satwa loh, keren. Bener-bener diperhatikan nih akhir-akhir ini. satwa liar. Setelah kita buka dan disaksikan oleh penumpangnya, ternyata memang betul ditemukan di situ ada burung cendrawasih botak Papua ya. Kemudian juga yang satu lagi burung cendrawasih Paradis minor ya. Kemudian ada satu lagi berang-berang. Ini ada 3 satwa ini semuanya masuk CITES ya. Jadi menjadi hewan yang dilindungi dan tidak bisa diperjualbelikan. Salah. Oh, salah. Otter tidak dilindungi. Nah itu gue bilang nih, ini kelemahannya ini. Jadi karena ini bea cukai ya, kita nggak bisa salahin juga ya. Mungkin beliau ini kan nggak passion di bidang hewan gitu. Terus tangkap orang di bidang hewan, dia tidak mengetahui bahwa otter itu tidak dilindungi. Cendrawasih iya. Nah ini makanya gue bilang pengetahuan ini harusnya semua rakyat Indonesia tahu. Kenapa? Karena satwa kita itu aset kita. Gimana ya? Lu punya rumah lu ada barang apa, lu nggak tahu di dalamnya ada apa. Lucu nggak? Dimaling orang terus lu bingung. Ini maling apa ya? Ini TV merek apa ya? Nggak tahu. Padahal itu rumah lu sendiri gitu loh. Itulah yang gue kesel sama masyarakat kita. Kita itu hidup di Indonesia, bukan hidup sendiri. Hidup di dunia ini bukan hidup sendiri. Kita itu di Indonesia penghuninya nggak cuma manusia, bos. Ada tumbuhan, ada tanaman, sama ya. Ada bakteri, ada manusia, Plankton. ada satwa. Satwa pun banyak. Ada satwa darat, satwa ternak, satwa laut, satwa air tawar. Loh, satwa semua kan? Dan mereka ini juga termasuk dalam istilahnya ya, kalau sumber daya manusia itu kan kekayaan Indonesia juga dong. Binatang pun juga kekayaan Indonesia. Terus dimaling orang luar negeri begitu saja gitu. Dan kita nggak tahu itu apa, dilindungi apa enggak, appendix apa enggak, CITES enggak. Nah, sulit kan? Bener nggak? Nah ini yang terjadi begini. Makanya ini yang ketahuan. Ah udahlah, capek gue ngomong, capek. Dibilang iPhone masuk Indo, email diblokir. Emang yakin nggak bisa dibuka emailnya? Ya bisa lah. Nggak bisa lah. Gila lu jangan meragukan Kemenperin lu. Aneh lu. Bypass tuh. Lo. Anda meragukan namanya. Sama ini juga
Harusnya tuh kan bukan bea cukai yang nangkep gini. Harusnya ya adalah ada instansi yang harusnya mengamankan ini. Karena menurut gue gini ya, orang luar tuh tahu dari mana binatang itu ada. Maksudnya gini, itu kan dia di Soekarno-Hatta. Belum ke Soekarno-Hatta, emang binatang itu kemana kira-kira? Kok bisa nyampe Soekarno-Hatta? Cendrawasih asal dari Papua. Kok bisa nyampe ke daerah Tangerang? Masa orang India ini bawa langsung dari Jakarta? Cendrawasihnya kan nggak di sini. Lu siapa yang bawa dari Papua ke Jakarta? Bisnis dah. Jadi gini loh, yang jadi problem. Orang yang nangkep di hutan nggak diperangi. Yang diperangi adalah orang-orang yang justru menyelamatkan. Orang-orang yang mengkampen bahwa binatang ini tuh harus kita jaga. Itu yang diperangi. Yang di bawah layar istilahnya, hidup sana, pakai kapal. Kita belum ngomongin kapal ya, baru pesawat ya. Emang bisa pakai kapal? Lo. Kapal itu ya, belum pakai kereta. Waduh. Belum pakai mobil sendiri, belum naik motor. Ini baru yang kelihatan, Bos. Nah, berapa banyak yang harus lu geledah untuk melihat gitu ya, isiannya apa? Sampai ketahuan itu satwa dilindungi. Yang kelihatan cuma segini. Ibaratnya yang di pesawat yang X-ray gitu aja bisa lolos. Yang di pesawat X-ray aja bisa lolos. Nggak, ini kan ketahuan. Baru ini maksud gua loh. Selama ini jauh lebih banyak gitu kan. Ya kan? Tapi bagus, ini ada perubahan namanya. It's nice. Ketiga, Warga negara asing asal Vietnam berinisial LVH ditetapkan sebagai tersangka karena mencoba menyelundupkan puluhan satwa dilindungi dari Pontianak. Saat ini berkas penyidikan tersangka dinyatakan lengkap dan hendak diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk segera disidangkan. untung ya sekarang dari Kalimantan. Dari tadi Soekarno-Hatta mulu kan. Ini ada yang langsung dari daerahnya. Tersangka merupakan nakoda kapal MV Royal 06 berbendera Vietnam, pengangkut bungkil sawit dari Pontianak. Tersangka ditangkap tim patroli Lantamal 12 Pontianak. Kapal yang dinakodai tersangka didapati membawa puluhan satwa dilindungi dan satwa endemik Kalimantan. Gambarnya kakatua jambul kuning. Satwa endemik Kalimantan. Oh. Loh ini dari Papua, kok bisa sampai Kalimantan? Bagaimana, Bos? Ayolah, tolonglah. Kadang tuh yang kayak gue bilang ini masih sama. Jadi tuh Indonesia dipenuhi dengan orang. Gue jujur aja. Sekarang ini, kakatua jambul kuning dari mana? Papua. Nah, kok di Kalimantan yang bawa dari Papua ke Kalimantan siapa? Sama kayak Cendrawasih, yang bawa dari Papua ke Soekarno-Hatta tuh siapa? Iya nggak? Nah itu yang harus dipertanyakan. Kan ngasih berita aja nggak tahu itu hasil dari mana ya? Ah udah dapat berita dari mana ini anjir? Dari mana berita? Tapi yang nangkep tadi gue lihat benar. Rompinya itu rompi kuning BKSDA tulisannya. Itu benar. Sekarangnya 16 ekor bekantan dan kakak tua. Saat ini berkas penyidikan tersangka dinyatakan Bekantan betul dari Kalimantan, betul. Betul, itu betul. Kakak tuanya bukan. tersangka dan barang bukti siap dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk segera disidangkan. Bekatannya baby ya. Gue mau tanya sama lu pada deh. Lu tau gak sih kenapa dari tadi yang muncul itu hewannya masih bayi semua? Sadar gak? Owaknya tuh bayi, kakak tuanya bayi. Bukannya kalau bayi teriak-teriak. Harganya lebih mahal. Itu dua-duanya sebenarnya benar. Jadi kalau bayi, kalau dia kecil, itu ukurannya kan kecil, jauh lebih mudah dibawa dong. Jadi kalau bayi, itu tuh mereka nge-silentnya dengan cara satu, kasih obat bius. Dua, bisa dilakban sekepala-kepala semulut-mulut gitu. Jadi hidungnya doang disisain gitu. Iya, kayak tawanan. Jadi kan kesian ya. Maksudnya mereka ini tuh masih kecil dipisahkan dari orang tuanya. Ditambah lagi kalau kecil, pasti kan kayak di luar negeri tuh pembelinya maunya dirawat dari kecil kan. Oh, biar bonding. Biar jinak. Hewan itu kalau gede, nangkep dari hutan itu gah. Lah. Lu lihat, binatang yang gue rescue, ada yang kecil nggak? Semuanya ada tua. Kenapa? Kalau tua dia galak, mereka nggak mau. Ah, kenapa sama gue nggak galak? Nah itu kan ada ilmunya sendiri kan, ada caranya gitu. Mereka ini kan
belum sampai situ. Orang luar negeri loh ini kan, mereka yang mereka pengen cuma bisa nilai komersialnya tinggi. Gimana biar tinggi? Ya harus jinak, Ya, jinak dari kecil gitu loh. Bahkan orang Indo aja melihara monyet tuh dari kecil, udah gede dibuang. Itu orang Indo. Gimana orang luar? Bener nggak? Berita berikutnya nih. Berita keempat. ...94 reptil dilindungi diselundupkan oleh mahasiswa asal Korea. Gue tahu banget lagi Korea. Jadi ada beberapa negara Asia ya yang besar-besar itu menerima ya. Kadang hewan dilindungi Indonesia yang kayak apa tau nggak? Jangan disebut lah, ntar takut ketahuan ya. Disensor tolong ya. Takutnya ini itu. Makanya kita cek. Ini kan praduga ya. Kim Ji-yeon, 22 tahun, seorang wanita warga negara Korea Selatan diamankan petugas gabungan Aviation Security dan petugas Balai Karantina Banten usai kedapatan menyelundupkan 94 ekor reptil berbagai jenis di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jangan disuruhin dah. GTP. Anjay. Kalau ini sih wajar ya, susah juga jelasinnya ya. Jadi gini, green tree python dari ini ada biak, ada mana ini japur mungkin biak lah ya, kuning gini. Green tree python itu di luar negeri sangat banyak. Biasanya ini diselundupkan sama warga negara yang tidak mempunyai izin. Menurut lu ini ada laporan nggak kira-kira kenapa ketangkap? Ada lah kayaknya. Siapa yang laporin? Ini baik loh, ini bagus. Calonnya mungkin Yang laporin warga negara Indonesia sendiri yang punya surat. dijebak. Kan dia saingan dong. Iya betul. Harusnya yang boleh import, yang boleh ekspor ke luar negeri itu siapa? Yang punya surat dong, yang legal dong. Ini ketahuan lu ilegal, lu mau menyaingi bisnis gua, Bos. Ya nggak? Dan lu ilegal. Yang legal yang boleh dong. Ilegal mana boleh. Tangkap dia. Umur 22 tahun. Menurut lu ini beneran dia yang mau nyelundupin? 22 tahun. Enggak lah. Nggak tahu ya. Gua nggak tahu. Lu yang bilang nggak. 22 tahun itu biasanya disuruh loh. Masih ada mafianya itu. Biasanya mah disuruh sama orang yang punya uang lebih atau power lebih untuk bawa binatang itu supaya dapat harga lebih murah. Makanya selundupin. 50 ekor ular, 4 ekor jenis boiga. Apa bedanya 50 ekor ular sama 4 jenis boiga? Boiga ilegalis kan ular juga. Dari Sulawesi Selatan, ayolah. Di dalam otak gua ya, orang umur 22 tahun harusnya nggak mungkin dia bertindak sendiri. Pasti ada bosnya. Yang ditangkap itu bukan dianya harusnya. Ya dianya harus. Tapi yang utama siapa? Bosnya lah. Bosnya orang mana? Nah, ini bosnya harus dipertanyakan. Orang Indo apa orang Korea? Ya, kayak lu nangkep nih ya. Orang jualan apa itu? Narkoboy gitu kan? Jualan yang bawa-bawa ditangkap. Kurir ya. Kurirnya ditangkap. Bosnya, BD-nya ya, nangkep judol. Yang ditangkap adminnya. Admin apa di Kamboja apa? Yang ditangkap bosnya, bos gedenya. Bos gedenya di mana? Lagi hahaha. Anjir, gak bisa minum binatang lagi gue besok nih, anjir. Berikutnya. Saudara Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bau berhasil mengagalkan upaya penyelundupan hewan langka di atas kapal pelni kapal motor Gapulu belum lama ini. Indonesia hewan langka yakni 3 ekor kanguru spesies walabi dan 4 ekor burung king cendrawasih ditemukan di samping kamar mesin kapal motor Gapulu. Nah gini, ini perkara kapal sama bus ya. Hewan dilindungi itu sebenarnya lebih banyak di yang kayak gini-gini, yang kalian nggak tahu. Jadi yang kalian kira dilindungi itu kan kebanyakan diselundupin pakai pesawat ya. Tapi kan kalau pesawat agak ketat. Jadi mereka tuh lebih banyak selundupin pakai kapal dan bus. Tapi kapal dan bus ini memang kalau masuk keluar itu jauh lebih longgar gitu loh. Ya. Tapi keselamatannya ringkih. Hewannya? Enggak, karena lama di perjalanan.
Tapi ada juga orang yang tega untuk taruh hewan itu di kapal yang berminggu-minggu. Kayak ini kan kapal Pelni ya. Kapal itu kan kalau dari Papua misalnya ke Jakarta, ini kan cendrawasih atau apa ya, itu bisa 2 minggu. Bayangin, ada hewan 2 minggu nggak makan nggak minum. Apakah itu bukan penyiksaan? Gitu loh. Ada yang kasih makan juga kali. Titip bang, titip. Kasih cepet, titip bang gitu. Di bus juga begitu, dari Sumatera terutama. Jadi ini gila nih, gua bongkar semua anjing, dimusuhin gua. Bagaimana? Demi satwa Indonesia. Itu yang harus kita percaya, bahwa kalau tindakan seperti ini tuh sebenarnya kita nggak boleh egois. Karena apa ya? Gue susah jelasinnya. Orang dagang hewan itu dari zaman bahla, itu semua orang dagang hewan. Untuk apa? Untuk mencari nafkah, buat anak istri, buat keluarga. Cuman sayangnya nafkah ini tuh disalah arti. Mencari nafkah ini bukan memanfaatkan hewan-hewan yang random gitu loh, bisa ambil dari hutan sana sini. Harus dilihat spesies per spesies. Nah itu yang orang nggak sadar sampai hari ini. Makanya yang terjadi adalah pengeksploitasian di semua lini makhluk hidup gitu. Ini nggak cuma di hewan loh, bahkan di tumbuhan pun ada. Cuman kalau hewan tuh orang mungkin lebih kayak simpati ya, apalagi monyet. Kayak tadi kan lebih kasihan. Ini tumbuhan apa dilindungi? Rafflesia. Rafflesia. Ada lagi? Anggrek. Beberapa. Ada lagi? Bunga bangke. Ya bunga bangke. Bukan Rafflesia doang, Rafflesia salah satu. Ada lagi yang bunga bangke itu. Itu juga banyak diselundupkan. Kenapa? Nggak ada yang speak up. Kenapa? Karena tanaman anjir, nggak bisa ngomong. Mukanya nggak kasihan. Warga sini tuh mainnya yang kasihan kan? Kasihan gitu, baru dibela. Kayak Gisel kasihan, dibela. Ular, potong palanya. Padahal yang dilindungi yang ular. Gitu loh. GTP, biarin. Monyet kasihan, bela. Kucing kasihan, bela. Bukannya salah, itu benar, harusnya bela semua. Gitu. Cerita ke-6 ya. Coba lihat nih. Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan anak buaya muara ke Thailand di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau. Selain itu, Waduh, Porosus diselupin ke Thailand. Aneh ya, di Thailand kan ada Porosus juga. Ngapain selundupin ya? Kolektor kali, pengen punya semua lokality. Bisa. Kayak Cobra kan di Thailand ada, di sini ada, ya kan? KC, King Cobra, di sini ada, Thailand ada. Porosus mungkin juga gitu. Cuman di sana kayaknya banyakan Siamis ya, banyakan. Di Indo juga ada Siamis guys, dilindungi dua-duanya. juga berhasil mengamankan 2 pelaku penyelundupan. Dua pelaku penyelundupan puluhan bayi buaya ini disergap petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau di Pelabuhan Tanjung Riau sesaat setelah tiba dari Tembilang, Provinsi Riau. Dari pemeriksaan sementara, para pelaku rencananya menyeberangkan bayi buaya ini ke Malaysia dan akan dibawa kembali ke wilayah Thailand. Dari Thailand bisa naik 4 kali lipat dibandingkan di Indonesia. Perkiraan harga 52 ekor bayi buaya mencapai 40 sampai dengan 50 juta rupiah. Ya itulah, makanya gue bilang. Ternyata Porosus itu kalau di Thailand lebih mahal harganya daripada di sini. Di sini kan paling 300, 400, di sana 1 juta. Jadi lebih mahal 3 kali lipat gitu loh. Kok gue tahu di sini 300, 400. Di sini banyak yang ilegal soalnya. Gue nggak pernah beli, tapi gue memperhatikan. Jadi harga-harga di Indo itu ya sebenarnya cenderung stabil, tapi cenderung menurun. Gimana jelasinnya? Dia tuh stabil nih, segitu-segitu aja, tapi ya agak turun-turun dikit loh. Makanya orang Indo itu lebih pilih jualnya keluar. Masalahnya
satwa ini dilindungi. Dan kalau dilindungi, ada orang nih yang memegang surat khusus untuk bawa keluar. Nah, orang itu yang harusnya bisa bawa keluar sendiri. Nggak bisa nih orang sembarangan kayak begini, selundupin lewat Batam. Batam? Kayak tahu Batam. Loh, di Batam ada apa emang? Medan, kayak tahu Medan. Aceh, kayak tahu Aceh, ya tahulah. Kita warga negara Indonesia atau provinsi kan? Provinsi Aceh, provinsi Medan, provinsi Batam. Itulah provinsi kita. Dengan perhitungan harga per ekor bayi buaya mencapai 1 juta rupiah. Penyelundupan buaya konservasi, yaitu tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati, di mana dari kejadian ini ada 2 tersangka yang berhasil kita amankan. Buaya, dari keterangan tersangka, buaya ini nantinya akan diselundupkan ke Thailand melalui Malaysia. Selain mengamankan puluhan bayi buaya, petugas juga menyita satwa langka yang dilindungi, yakni 2 ekor binturong dari warga Batam. Binturong adalah satwa langka yang tidak bisa dipelihara oleh warga. Sama binturong juga ya. Binturong juga appendix ya. Appendix 2 dan dilindungi. Guna penanganan lebih lanjut, puluhan bayi buaya dan 2 ekor binturong akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sebanyak itu kayak ada breedernya juga ya? Buaya? Iya. Enggak, kalau ini tuh mungkin ya breeding di lu mau gue jelasin gimana caranya ya? Dari pusat yang legal berubah menjadi ilegal. Ada ini sebenarnya di bawah oknumnya, bukan bos-bosnya, bukan. Oknumnya di bawah. Tapi oknumnya tuh begini. Dia tuh kan misalkan jaga ya kandang sesuatu gitu. Sesuatu itu bertelur atau beranak. Bertelur lah paling gampang. Diinkubasi nih, menetas tuh. Tweet ya kan? Ada 5. Dia laporkan ada 3. Duanya kemana? Duanya diselundupkan ke orang yang mau beli ilegal. Dan itu ya, selundupan yang 2 itu dianggap mati. Jadi tadinya telurnya 5 nih ya, yang 2 mati, laporannya begitu, padahal diselundupin, gitulah. Jadi ini tuh kayak korupsi, tapi di bidang hewan itu masih ada sampai sekarang. Gua nggak sebut siapa ya, bertobatlah. Berita terakhir guys, semoga kalian udah mengerti dan lebih banyak belajar tentang satwa-satwa dilindungi, tentang penyelundupan. Cuman, aduh, ini benar-benar aneh sih. Kalau masih ada, ini sejujurnya benar-benar aneh sih guys. Kalau masih ada satwa yang diselundupin kayak begini, padahal kita udah 2024 ya. Teknologi udah canggih. Nih ya, lihat nih, ini isinya keranjang buah ya. Jadi gua kasih tahu nih, binatang itu paling banyak diselundupin di keranjang buah. Gua itu apa ya istilahnya ya? Gua akuin gua bandel. Gua kadang memperlakukan hewan itu di keranjang buah begini. Ya emang sampai sekarang juga kalau ngirim ke Sulkata juga di keranjang buah ya. Bahkan kita unboxing. Tapi gua tidak pernah melakukan ini kepada satwa-satwa dilindungi. Jadi nggak pernah kita melanggar hukum gitu loh. Nah ini orang masih melanggar hukum, ditaruh di mobil box gitu loh. Anjir. Ya ini yang terjadi, faktanya begitu. Burung lagi. Kamuni. Tampak 2 tersangka tak berkutik saat dibekuk dan diperiksa petugas. Dari dalam kendaraan, petugas berhasil menemukan 6.500. Anjir, burung banget. 6.500. Satu mobil. 114 burung, 257 diantaranya merupakan satwa dilindungi. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah melakukan pengiriman puluhan kali. Saat ini, petugas masih memburu pelaku utama bernama Usman. Bayangin kicau mania ya. Ada cucak-cucak ya yang dilindungi. Strindit juga dilindungi, bayangin.
banyak banget hewan burung ya terutama yang dilindungi buat kicau mania. Dan ini burung-burung pasti digunakan sebagai isian atau materi kontes, materi lomba. Masalahnya mereka ini kalau udah dilindungi ya udah selesai, berarti kita nggak bisa memanfaatkan secara barbar. Artinya mereka walaupun appendix 2 harus kita jaga populasi dan penjualannya gitu loh. Dikabarkan bahwa kasus ini merupakan penyelundupan burung terbesar di Indonesia. Atas perbuatannya, kedua orang tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Karantina dan Undang-Undang BKSDA dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Oh, sekarang dendanya gede ya. Padahal dulu dendanya cuma 100 juta, sekarang bagus. Jadi sudah diangkat ya, dendanya lebih mahal. Jadi ini penyelundupan di daerah Sumatera itu pasti akhirnya di Bakauheni itu Bakauheni di Lampung. Itu nggak cuman burung, jadi itu bisa apa aja, termasuk beruk. Nah, selama ini yang gua lakukan adalah rescue kan mereka. Kalau peredarannya bisa di stop dari Sumatera ke Jawa, pastinya populasi beruk ini bakal berkurang. Makanya menurut gua seharusnya ya segala jenis transportasi itu harusnya lewat BKSDA, harus lewat badan karantina dulu. Jadi di setiap nih wilayah provinsi ada orang yang nyegat. Tapi emang susah karena Indonesia ini sarana prasarananya belum sampai situ. Lu tahu dari mana ada orang bawa beruk dalam mobil? Tahu dari mana? Susah kan? Nih ya, gua nih nangkep di hutan. Gua pergi ke Lampung, ya ke Palembang, ke Riau, ke Medan misalkan. Gua ke hutan masuk. Tiba-tiba gua nangkep nih. Cias. Apa gitu sesuatu di sana yang dilindungi. Mungkin gua taunya kayak kura gitu. Gua nangkep emis misalkan. Bawa sini, gua taruh dalam koper. Ada yang tahu nggak? Nah, terus caranya gimana membasmi orang-orang ini? Semuanya dong. Semuanya Harus dicek. dicek. Aparat kita mampu nggak? Harus mampu. Nah, sampai sekarang belum mampu. Itu masalahnya, bosku. Oke guys, itu aja video kita hari ini. Komen di bawah ya, menurut kalian gimana? Outbreak King of the Jungle. You've been watching Exotic Animals. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.